izin perkenalkan diri, nama saya Gebriani Ranti Lembang, NIM 1620 1001, Prodi Statistika 2020. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai software Minitab. Dikarenakan tadi dari teman-teman 2021 ternyata belum belajar Minitab ya. Ternyata berbeda dengan saya semester 1 lalu belajar software Minitab, SPSS, Excel, dan R. Dan untuk materinya dan soal pretest tadi itu sebagian dari beberapa dari soal UTS tahun lalu. Saya izin presenting ya, Kak. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Belum, Kak. Oh, sebentar ya, lagi loading. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan Minitab. Mungkin dari teman-teman sendiri, mungkin sudah ada yang tahu cara menggunakan Minitab. Halo teman-teman. Kalau saya belum, Kak. Oh, saya juga belum, Kak. Oh ya, tadi mengerjakan pretestnya pakai Excel ya? Iya, Kak. Pakai Excel. Tapi dapat hasilnya kan? Dapat, Kak, tapi harus dirubah dulu. Angkanya itu harus dirubah ke angka semua, jadi bukan 5 JT, bukan. Harus dirubah dulu semua. Oke, baik, terima kasih. Benar sekali, di sini ada super Minitab ini Minitab 17, ada banyak macam Minitab. Yang saya punya di sini ada Minitab 17. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di YouTube cara mendownload Minitabnya. Karena saya kebetulan sudah mendownload Minitab, jadi saya tidak memperlihatkan tutorial cara mendownloadnya. Di sini ada software Minitab. Minitab ini program statistik yang memungkinkan kita untuk cepat memasukkan data gitu. Sama seperti Excel, tapi menurut saya Minitab ini lebih gampang gitu, dia lebih tidak ribet gitu. Karena kalau Excel itu mungkin ribetnya tuh di rumusnya ya. Makanya saya tidak susah, saya agak kesulitan untuk memakai Excel. Jadi saya lebih senang memakai Minitab karena Minitab ini juga dia cepat dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dalam perhitungan statistika. Nah, di mana di sini seperti yang kita lihat semuanya di sini ada dua tabel ini, dua jendela ini di mana di sini jendela pertama ada session dan di sini ada worksheet, di mana teman-teman sendiri lihat jendela session ini dia akan menampilkan yang namanya keluaran analisis gitu deh. Jadi dia akan menampilkan hasil dari perhitungan di worksheet ini. Jadi dia hasilnya nanti akan muncul di jendela session ini. Nah, di mana
Jendela worksheet ini teman-teman bisa lihat ya, ini sama seperti cara lembar kerjanya Excel. Kita lihat di sini ada tabel sama, tapi di sini bedanya ini untuk Minitab dia tidak memakai rumus. Nah, di sini sama seperti Excel, kita tulis misal contoh label 1, ini judulnya label 1 atau seperti perites tadi lah, pendapatan sebelum pandemi. Ya. Nah, tapi yang teman-teman perlu ketahui, di Minitab ini dia tidak bisa tergabung angka dan huruf. Contohnya seperti ini. Nah, dia tidak bisa, dia not valid. Karena kalau dia memakai digabung dengan huruf, dia tidak bisa terhitung gitu, tidak berjalan Minitab-nya untuk menghitung. Dan misalnya di sini pendapatan sebelum pandemi untuk pakaian 4.000 lah contohnya ya, 4.000. 4 juta dan selama pandemi itu yang kita ketahui, yang tadi teman-teman lihat di Excel tadi itu adalah dimana itu hasil survei saya hasil survei saya tahun lalu, tahun 2020 itu juga adalah tugas besar saya di mata kuliah teknik sampling yang teman-teman sendiri akan mendapatkan di semester 2 nanti. Itu adalah hasil tugas besar saya, di mana saya mengambil untuk penelitian di pasar induk Sangatta Utara, karena kebetulan saya posisinya lagi di Sangatta, jadi dosen meminta untuk pasar terdekat dan di mana pasar itu berisi lengkap. Ada kan teman-teman bisa lihat, mungkin adalah beberapa pasar, mungkin pasar kecil, pasar besar. Nah, untuk yang hasil survei ini saya ambil di pasar yang cukup besar karena kita meneliti harus lengkap. Nah, jadi saya meneliti beberapa pedagang, hasil pendapatan mereka sebelum pandemi dan selama pandemi. Anggaplah selama pandemi 2 juta, karena selama pandemi turun. Dan untuk sembako anggaplah 5 juta. Dan untuk selama pandeminya anggaplah 3 juta. Karena akan turun. Dan dan untuk pedagang sayur-sayuran anggaplah 5.500.000 anggaplah selama pandemi 4 juta, karena seperti yang kita ketahui itu kalau untuk makanan itu pasti turunnya tidak terlalu drastis ya, tidak seperti pakaian. Dan untuk daging dan ikan anggaplah di sini 10 juta. Dan turunnya mungkin tidak sedikit, 8 juta. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di mana baris pertama ini saya menuliskan judulnya. Ini tersedia untuk judul-judul dan sampai
C berapa gitu, sampai mungkin datanya sampai C17 dan lain-lain. Nah, pada kolom ini, kolom-kolom yang ini ya kita dapat mengisi secara manual, atau kita juga bisa mengisi seperti kita mengambil data di Excel, kita juga bisa langsung copy di sini, itu bisa. Tapi hati-hati, yang seperti saya bilang tadi, untuk Minitab dia tidak bisa tercampur angka dan huruf. Nanti dia bisa muncul seperti apa ya contohnya, coba ya. Misalnya ini, coba ya. Oh, dia begini. Biasa nanti ada muncul di daerah sini tuh C2T. Nah, itu nggak bisa itu. Cara kerjanya, dia tidak bisa bekerja dan tidak menghasilkan nilai. Nah, setelah kita mengisi secara manual, ini tadi saya mengisi secara manual, bisa juga tadi cara copy dari Excel. Lalu kita bisa langsung beralih ke, karena kita Minitab ini kita mau, tadi tujuan yang pertama perhitungan untuk mempermudah perhitungan kita. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di atas ini ada file, edit, data, kali ini, dan stat ini. Nah di stat ini teman-teman bisa lihat di sini ada basic statistik. Nih, ada display deskriptifnya. Ini kita bisa kita mau cara ini, kita bisa cari regressionnya, kita bisa cari ANOVA-nya. Mungkin nanti teman-teman, saya kurang tahu teman-teman dapat Minitab ini, pelajaran Minitab ini di semester kapan. Mungkin nanti di semester 2 mungkin, tapi setahu saya komputasi statistik itu di semester 1, dan untuk lanjutannya ada di semester 3. Nah, ini ada DOE, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ada control card, nih, ada ini, dan ada reliability-nya. Ini kalau kita mau kayak sebuah apa ya, misalnya dari survei itu kan ada angket-angketnya, ada responnya gitu. Jadi kalau kita mau ngitung reliability-nya itu bisa di sini, teman-teman bisa lihat, dan ada juga multivariannya. Nah, tadi seperti soal tadi minta tentukan mean, median, modus, dan variansnya. Nah, ini ada di basic statistik, ada di display deskriptif statistik. Teman-teman boleh klik. Sebentar ya teman-teman, lagi loading. Nah, di sini sudah muncul. Ini C1, ini judul yang tadi, ini C1, ini data dari pendapatan sebelum pandemi. Jadi isi dari C1 ini ada 4 juta, 5 juta, 5.500.000, 10 juta. Ini data-data dari pendapatan sebelum pandemi. Jadi yang tertera di sini tuh hanya judulnya ya teman-teman, di C2, karena di sini saya tulis cuma 2 data, 2 judul sebelum dan selama pandemi. Nah, tadi teman-teman mau ngitung nih. Kita pindahkan seperti ini, kita boleh klik 2 kali, terpindah, ini juga. Dan kita lihat di statistiknya teman-teman. Nah, kita pilih. Tadi mean ya, mean ini tidak usah. Tadi standar deviasi tidak, variance, oke, tadi kita ada variance-nya, kita klik, ini tidak, tadi ada median, ini tidak, tadi ada minimum maksimum, tadi ada enggak ya? Oh, tidak ada ya. Bolehlah kita taruh minimum maksimum ya. Biasa itu rata-rata soal itu pasti ada minimum maksimumnya. Ini kita ini
Nah, ini oke. Teman-teman ini teman-teman yang mau cari, misalnya di soal itu dibilang mau cari mean atau apa gitu variansnya median. Nah, kalau di Excel mungkin pakai rumus ya teman-temannya, seperti sama di kalkulator gitu. Nah, kalau di Minitab ini dia langsung seperti ini, kita klik-klik saja, jadi lebih gampang. Setelah itu kita oke. Nah, teman-teman kalau mau lebih mau melihat hasilnya di grafik, bisa juga nih langsung di graphs. Nih, di sini ada histogram datanya. Ini, nah kita pilih ini saja. Nih. Klik OK. Oke. Nah, setelah itu teman-teman langsung klik OK. Kita tunggu. Lagi loading. Nah, ini yang teman-teman lihat tadi ya. Ini selama pandemi. Ini untuk ini histogramnya selama pandemi. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini sebelum pandemi. Ini sudah langsung muncul seperti itu. Kita ini aja. Nah, ini untuk hasil analisisnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini variabelnya ada mean, ada varians, minimum, median, maksimum. Nah, di sini ini variabelnya ini ada pendapatan sebelum pandemi. Nih, ini rata-ratanya. Dan ini nilai variansnya. Ini nilai minimumnya. Dan ini nilai mediannya. Ini nilai maksimumnya. Nah, ini selama pandemi. Ini variansnya. Ini minimumnya, ini median dan maksimumnya. Tadi histogramnya itu sudah ada. Nah, kalau mau teman-teman mau simpan, misalnya mau dipindahkan ke Word, ini gampang saja. Bisa langsung di copy saja, baru di copy CTRL-C, baru nanti pindahkan ke Word ya. Kebetulan di sini Word saya lagi bermasalah, jadi sebentar ya. Saya pakai Office 365. Teman-teman kalau misalnya laptopnya seperti saya ini, saya tidak tahu kenapa Word-nya bermasalah, padahal udah dibawa, udah diperbaiki, tapi tetap aja tidak mau. Jadi saya pakai ini software Office-nya 365. Sama saja sih, tapi lebih agak kesulitan karena tidak secepat yang di Word, yang di Windows, yang di Office di laptop gitu. Nah, teman-teman bisa buka Word yang tadi itu, misalnya hasilnya tuh, teman-teman bisa sebentar ya teman-teman, lagi. Nah, ini teman-teman bisa langsung copy di sini. Paste. Nah, ini dia. Dia langsung muncul seperti ini. Mungkin ini nanti teman-teman bisa rapiin ya. Mungkin teman-teman mau kasih. Tapi biasa sih saya kalau misalnya ini langsung saya copy seperti ini. Oh ya, histogramnya. Ini juga teman-teman bisa simpan. Save hasil dari ini.
misalnya dosen minta ininya apa deskriptif dari minitabnya, hasil analisis, teman-teman bisa tadi pencet save project, lalu teman-teman terserah mau simpan di mana. Contoh saya simpan di mungkin saya simpan di ini ya, di sinilah, di desktop saja, lalu teman-teman save. Nah, nanti dia sudah tersimpan, jadi teman-teman hasil yang teman-teman kerjakan, teman-teman bisa lihat di file teman-teman tadi, dan setelah teman-teman buka nanti muncul lagi seperti ini, langsung di minitab teman-teman sendiri. Nah, di sini ada, sebentar ya teman-teman, lagi login. Nah, ini udah tersimpan. Ini tadi yang seperti kita ketahui, kita mencari varians, minimum, median, dan maksimumnya. Itu contoh sederhana. Di sini saya cuma menjelaskan yang awal-awal saja teman-teman, karena memang saya juga waktu semester 1 kemarin, dosen saya mengajarkan komputasi ini hanya di awal-awalnya saja. Selanjutnya saya belajar sendiri karena saya berlatih sendiri. Nah, di sini ada editornya, ini graf yang saya bilang tadi, ini banyak, ini teman-teman bisa lihat ada histogram, ada plotnya, ada probability-nya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini ada bar chart-nya, line plot-nya. Oh ya, kalau boleh tahu teman-teman, dosen komputasi statistik semester 1 kalian siapa? Budiana, Kak. Kemudian Kak. Oh, saya kemarin Bu Eli. Oh iya, kebetulan tuh Bu Eli sudah tidak di ITK lagi. Ibu Eli udah ngajar di UNER. Jadi dia kemarin saya dapat 1 semester. Nah, Bu Eli yang ngajari saya beberapa software ini. Nah, ini ada editor nih, teman-teman bisa lihat. Ini ada toolsnya, ada window-nya. Ini kalau misalnya teman-teman bermasalah nih, misalnya seperti tadi ya di mana ya? Di sini tadi kalau misalnya teman-teman memakai angka dan huruf, ini nanti ada muncul, ini biasa terjadi kalau ini kita mengcopy. Coba ya, saya sebentar ya. Coba saya ini. Aduh, ini sepertinya harus satu. Ini biasa terjadi tuh kalau misalnya banyak data kan nggak mungkin kan kita menulis satu-satu. Misalnya biasa, oh ya, saya semester 1 kemarin sudah dikasih data 1000-an untuk menghitung di Excel. Kalau boleh tahu nih kalian di Excel udah dikasih data-data misalnya kayak soal gitu, sudah di latihan data gitu gak kalian? Sudah Kak, minggu kemarin. Berapa banyak data yang kalian latihan biasanya? Itu kami ngambil datanya yang dari BPS ya? data ekspor impor BPS. Oh iya. Iya bener. Nah di sini tuh kalau misalnya kayak sebanyak gitu datanya 1000-an, gak mungkin kan kita mau tulis satu-satu ya, kita mungkin kita ambil di Excel. Mana ya data saya, sebentar ya teman-teman. Misalnya yang banyak itu, aduh,
tidak ada ternyata teman-teman. Contoh saja lah ini ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau copy dari sini, kenapa ini? Kita copy, kita mau pindahkan, kita mau hitung, lalu kita pindahkan ke Minitab tadi. Pasti biasa terjadi terjadi seperti ini teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat nih ya. C2 strip ini T gini. Nah, ini kenapa ya ini? Ini karena dia, teman-teman harus hati-hati. Ini dia tidak sesuai. Harusnya di sini. Nih. Laki-laki. Nah, kalau begini tuh teman-teman jangan langsung copy semuanya gitu. Nanti dia tuh seperti ini. Lalu kalau misalnya teman-teman malu, teman-teman pindahin lagi, nanti dia missing jadinya. Ini kenapa ya mas? Jadi kalau teman-teman ini mungkin teman-teman bisa di copy dulu angkanya, lalu di copy judulnya, atau mungkin judulnya dulu seperti ini. Oh iya. Nih mungkin seperti ini teman-teman. Oh dia masih ini. Coba kita copy. Atau kalau misalnya masih terjadi juga seperti itu, teman-teman ini bisa tulis kayak judulnya ini kenapa ya? Nah, kita bisa lihat seperti ini kan, kita lihat di sini. Oh iya teman-teman, kalau boleh tahu komputasinya sudah sampai di mana materinya? Baru sampai di add-ins, Kak. Di mana? Data analisis. Oh, baru menganalisis data ya. Pakai Excel ya, Mas? Udah pakai Excel. Iya, Kak. Kemarin tuh kita kayak belajarnya itu kan median gitu juga. Terus ada yang kayak pindah penulisan juga, sama yang kemarin terakhir data analisis yang semuanya kayak ini tadi yang ada median terus dan lain-lainnya. Oh iya. Nah teman-teman bisa lihat di sini kalau misalnya kayak ada terjadi apa gitu kesalahan, teman-teman bisa lihat ininya saja di sini. Kebetulan sih saya untuk sekarang ini juga belum lagi, ini komputasi lanjutnya tentang R, software R. Jadi pelajari software R semester ini. Kalau Minitab kemarin semester 1 tidak dilanjuti. Jadi yang dilanjuti itu software R Studio, R biasa.
Nah, ini coba ya kita hitung misalnya statnya, basic statnya. Nah, kita mau hitung C6 ini. Nah, kita nggak bisa karena dia ada ininya, ada T-nya gitu, jadi dia tidak bisa. Nah, jadi teman-teman gimana caranya? Kita harus hati-hati sih pakai ini karena gimana ya? Kita coba lagi ya. Mungkin kita judulnya saja kali dulu ya. Coba di samping. Ini bisa kita copy. Sini masih saja. Missing. Tiga, misalnya 2, 3. Ini coba lagi ya teman-teman. Seperti ini. Oh, ternyata dia tidak valid. Ada stripnya. Oh iya, ini kalau untuk di coba. Oh iya, di Minitab ini juga dia tidak bisa, berarti kategorinya mungkin bisa seperti apa ya? Mungkin ini kategorinya dia tidak usah dihitung, dia langsung nih angkanya, hasil dari piramida penduduk di provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020, laki-laki dan perempuan ini. Coba ya. Ya. Ini ya. Kita tidak ada masalah. Ada tidak bisa.
Dia nggak bisa ini. Harus terisi tenaga disimpan. Terus ini perempuan, laki-laki. Tapi udah bisa. Isikan di atas sel aktif, geser sel ke bawah untuk memberi ruang. Nah, sepertinya bisa. Nggak mau ya ini. Kalau seperti ini kita tulis manual ini teman-teman. Saya kurang paham kenapa ini. Ini akan salah ya. Ini kalau terjadi seperti ini kita harus contohnya seperti ini ya. Kita harus tulis manual ini. Coba ya, satu dua tiga. Bisa nggak ya? Kita hitung mediannya. Udah bisa. Yang tadi kan bukan. Dipilih saja seperti tadi. Lalu oke. Lalu aja keluar. Berarti kalau terjadi seperti itu teman-teman, untuk itu saya kurang paham sih ya. Tapi karena saya juga kemarin diajarnya masih awal-awal. Untuk sekarang komputasi lanjutnya bukan di Minitab, di R. Untungnya sih kalau untuk teman-teman juga bisa pakai, ada software juga SPSS, di situ juga nanti sama seperti Minitab, lebih enak lagi di SPSS itu, tapi agak ribet sedikit kalau di SPSS. Ya mungkin materinya dari saya sampai di sini teman-teman. Nanti kalau misalnya yang untuk soal yang pretest tadi itu soal saya tahun lalu di semester 1 soal UTS itu juga biasa ada di beberapa di soal UAS, tapi beda lagi datanya. Data ini contoh soalnya saja, itu contoh datanya. Tapi kalau soalnya itu persis soal UTS saya di semester lalu di komputasi statistik. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya.
Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan ya sedikit banyaknya apa yang saya jelaskan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum, selamat siang.